Shalom. Apa kabar saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Kita kembali bertemu dalam podcast kali ini yang akan membahas tema penebusan yang tuntas, dari kesetiaan ke pemulihan total. Oke, jadi hari ini kita akan menuntaskan pembahasan kita tentang kitab Rut. Kita akan masuk lebih dalam kedua pasal terakhir, yaitu pasal 3 dan 4. Betul sekali. Kalau sebelumnya kita sudah melihat perjalanan kepahitan Naomi dan kesetiaan Rut, nah sekarang ini adalah babak finalnya. Tepat. Misi kita kali ini adalah benar-benar melihat bagaimana inisiatif iman, integritas, dan kasih yang rela berkorban itu menjadi puncak dari semuanya. Dan panggungnya ini menarik sekali ya. Ada dua lokasi yang sangat kontras. Iya kan? Pertama di lantai pengirikan yang sunyi di malam hari. Lalu tiba-tiba pindah ke pintu gerbang kota yang ramai di pagi harinya. Dua tempat ini jadi saksi kunci. Mulai dari awal pasal 3, ada perubahan yang sangat drastis pada diri Naomi. Benar. Rasanya baru kemarin dia minta dipanggil Mara, yang artinya pahit itu. Nah, sekarang seolah-olah ada saklar yang berbalik. Dia bangkit dari depresinya dan mulai mengambil inisiatif untuk Rut. Ini adalah tanda kesembuhan psikologis yang luar biasa ya. Fokusnya bergeser dari apa yang telah hilang dariku menjadi apa yang bisa aku berikan untukmu. Dan rencananya itu langsung ke lantai pengiringan. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, kenapa tempat itu begitu penting? Oke, jadi gini, lantai pengiringan itu bukan sekedar lumbung gandum biasa. Secara simbolis, ini adalah sebuah ruang liminal. Ruang liminal? Apa maksudnya itu? Itu adalah ruang ambang batas, tempat transisi. Posisinya kan di antara ladang, simbol alam liar, dan kota, simbol peradaban dan hukum. Oh, jadi disinilah status Rut akan diuji dan berpotensi diubah selamanya. Tepat. Dan Boas tidur di sana itu sangat praktis alasannya. Menjaga hasil panen yang sangat berharga dari pencuri. Oke, jadi panggungnya sudah siap. Dan disinilah Rut melakukan tindakan yang, terus terang, luar biasa berani dan sangat berisiko. Sangat berisiko. Coba Anda bayangkan posisinya. Seorang janda, orang asing, datang ke pria terpandang di tengah malam. Iya kan? Dia mengikuti instruksi Naomi, menyingkapkan selimut dari kaki Boas, dan berbaring di sana. Reputasinya bisa hancur seketika. Dia bisa dianggap tidak senonoh, bisa diusir, tapi dia memilih kerentanan itu. Dia aktif menjemput bola, bukan pasif menunggu nasib. Dan ketika Boas terbangun, permintaan Rut ini sangat spesifik dan puitis sekali ya. Bentangkanlah sayapmu di atas hambamu ini, sebab engkau penebusku. Nah, ungkapan bentangkan sayap ini punya makna ganda yang sangat dalam. Sebelumnya, Boas kan pernah memuji Rut karena berlindung di bawah sayap Tuhan. Maran resmi. Tepat sekali. Ini adalah permintaan agar Boas bertindak sebagai Goel atau penebus kerabat dengan cara menikahinya. Dan reaksi Boas, ini yang menunjukkan karakter aslinya. Dia tidak mengambil keuntungan sama sekali. Sama sekali tidak. Dia justru memuji Rut. Dia bilang, kesetiaanmu yang terakhir ini lebih besar daripada yang pertama. Tunggu sebentar. Maksudnya kesetiaan yang terakhir lebih besar itu bagaimana? Kesetiaan yang pertama dengan mengikuti Naomi kan sudah luar biasa. Pertanyaan bagus. Kesetiaan yang pertama itu untuk Naomi. Tapi yang kedua ini, di mata Boas, lebih besar. Karena Rut tidak memilih jalan mudah. Maksudnya jalan mudah itu? Dia bisa saja mengejar pemuda lain yang mungkin lebih tampan atau kaya. Tapi dia memilih untuk setia pada garis keturunan almarhum suaminya. Dia memilih jalan penebusan yang terhormat sesuai hukum. Ah, begitu ya. Jadi ini bukan soal keuntungan pribadi, tapi soal kehormatan. Betul. Makanya Boas bilang seluruh kota sudah tahu. Rut itu perempuan berbudi luhur atau Eshet Chayil. Dan disinilah integritas Boas sendiri diuji ya. Dia jelas menginginkan Rut, tapi dia justru mengerem. Nah, ini puncaknya. Dia jujur. Dia bilang memang benar aku penebus, tapi masih ada penebus lain yang lebih dekat kerabatnya. Dia menolak jalan pintas. Padahal kan bisa saja mereka selesaikan saat itu juga secara diam-diam. Tapi dia tidak begitu. Dia menempatkan hukum dan proses yang benar di atas keinginannya sendiri. Ini menunjukkan dia bukan cuma orang baik, tapi juga orang yang benar. Luar biasa. Dan sebelum Rut pulang, Boas memberinya tanda pengharapan yang sangat nyata. 6 sukat jelai. Itu bukan sekedar oleh-oleh ya. 6 sukat jelai itu semacam jaminan, semacam uang muka. Seolah berkata,
Aku serius dengan janjiku. Aku tidak akan membiarkanmu pulang dengan tangan hampa. Tepat. Dan Naomi saat melihat jelai itu, dia langsung mengerti. Iman dan ketenangannya kembali pulih. Betul, dia berkata, "Duduklah anakku, sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum selesai hari ini juga." Dia kenal betul karakter Boas. Dan dia benar sekali. Babak berikutnya dimulai segera setelah matahari terbit. Ya, Naomi tidak salah tebak. Keesokan paginya, Boas tidak menunda-nunda sama sekali. Dia langsung pergi ke pintu gerbang kota. Dan pemilihan lokasi ini sangat krusial ya. Pintu gerbang kota di zaman kuno itu bukan sekedar jalan masuk keluar. Itu pusat aktivitasnya kan? Betul. Itu adalah balai kota, ruang pengadilan, dan pusat bisnis. Semuanya jadi satu. Semua transaksi penting dan keputusan hukum dibuat di sana secara terbuka. Jadi ini seperti membawa kasusnya ke pengadilan publik. Tidak ada yang disembunyikan. Tepat sekali, Boas memastikan proses ini transparan dan sah secara hukum. Dia bahkan mengumpulkan 10 tua-tua kota sebagai saksi resmi. Oke, panggungnya siap. Dan strategi Boas ini menurut saya sangat cerdik. Dia tidak langsung bicara soal menikahi Ruth. Tidak, dia mulai dari sisi bisnis dulu. Dia panggil penebus yang lebih dekat itu dan menawarkan tanah milik Elimelech. Dan tentu saja, penebus itu langsung setuju. Siapa yang tidak mau tambahan properti, kan? Persis. Dari sudut pandang finansial, ini tawaran yang bagus. Dia langsung bilang, tentu aku akan menebusnya. Nah, disinilah Boas memainkan kartu asnya. Setelah dia setuju, barulah Boas menambahkan klausul tambahan itu. Betul. Dia bilang, tunggu dulu. Kalau kamu beli tanah itu, kamu juga harus menikahi Ruth, perempuan Moab itu. Supaya nama orang yang mati itu tetap ada. Sebuah paket lengkap, tanah dan tanggung jawab. Dan di momen inilah kita melihat benturan dua mentalitas. Si penebus terdekat itu langsung mundur. Dia bilang, nanti milik pusakaku sendiri akan rusak. Apa maksudnya itu? Bukannya dia justru dapat tambahan tanah? Nah, ini adalah logika dari mentalitas kelangkaan. Dia melihat semuanya dari sudut untung rugi. Oh, jadi dia menghitung biayanya. Tepat. Pertama, menikahi Ruth itu menambah tanggungan. Kedua, yang paling penting, kalau dia punya anak dari Ruth, anak itu secara hukum akan jadi ahli waris Mahlon, bukan ahli warisnya. Jadi dia harus keluar modal untuk membeli tanah yang pada akhirnya tidak akan diwariskan ke garis keturunannya sendiri. Persis, dia melihatnya sebagai investasi yang buruk. Ketakutan akan rugi membuatnya kehilangan kesempatan emas ini. Sementara Boas, dia beroperasi dari cara pandang yang berbeda total. Betul sekali, Boas itu mentalitas kelimpahan. Pertanyaannya bukan apa ruginya bagiku, tapi apa yang benar untuk dilakukan. Dia didorong oleh Hesed, kasih setia itu. Benar, dia siap menanggung biayanya, siap menanggung kerugian itu. Dan ironisnya, karena dia tidak takut rugi, pada akhirnya dia mendapatkan segalanya. Wow, oke. Jadi penebus itu mundur. Lalu terjadilah ritual yang bagi kita mungkin terdengar aneh, melepaskan kasut. Haha, iya, kedengarannya aneh, tapi ini simbolisme hukum yang sangat kuat pada masa itu. Kasut atau sandal itu melambangkan hak seseorang untuk menginjak atau memiliki tanah. Oh, jadi dengan menyerahkan kasutnya, dia secara resmi menyerahkan hak klaimnya atas tanah itu. Tepat. Itu seperti menandatangani akta jual beli di depan notaris hari ini, mengikat dan tidak bisa diganggu-gugat. Oke, jadi setelah semua drama hukum ini selesai, penebusan itu sah. Dan hasilnya adalah pemulihan total. Boas menikahi Ruth. Dan narator menekankan, Tuhan menganugerahkan kepadanya mengandung. Mereka punya anak laki-laki bernama Obed, yang artinya hamba. Tapi yang menarik, fokus ceritanya langsung kembali ke Naomi ya. Ya, ini bagian yang sangat mengharukan. Para perempuan kota datang mengerumuninya, bukan dengan gosip, tapi dengan sukacita. Mereka bilang Obed akan menjadi penyegar jiwa dan penunjang hari tuanya. Bayangkan, Naomi yang dulu merasa hidupnya sudah selesai, sekarang punya masa depan baru lewat cucunya. Ini adalah puncak transformasinya. Dari tangan hampa dan hati yang pahit, menjadi nenek yang berbahagia. Dan peran komunitas di sini penting sekali. Ketika para tetangga berkata, bagi Naomi telah lahir seorang anak laki-laki, mereka secara sosial mengintegrasikan Naomi kembali. Dia tidak lagi terasing. Dan seolah itu semua belum cukup, kitab ini ditutup dengan silsilah singkat yang mengubah segalanya. Boas memperanakkan Obed, Obed memperanakkan Isai, dan Isai memperanakkan Daud.
Nah, disinilah semua titik terhubung. Kisah yang kita baca, yang terasa sangat personal, ternyata adalah bagian krusial dari rencana agung Allah. Tindakan-tindakan kecil mereka ternyata dipakai Tuhan untuk menjaga garis keturunan Raja Daud. Dan tentu saja, garis keturunan itu pada akhirnya mengarah langsung kepada Sang Mesias, Yesus Kristus. Luar biasa. Jadi, setelah kita membedah semua ini, apa pelajaran praktis yang bisa kita tarik untuk Anda yang mendengarkan? Mungkin yang pertama dari saya, iman yang hidup itu butuh tindakan. Seperti Ruth, iman itu tidak bisa pasif. Terkadang kita perlu berani melangkah untuk menjemput anugerah Tuhan. Saya setuju. Dan poin kedua, dari Boas, integritas selalu mengalahkan jalan pintas. Keputusan yang langgeng itu seringkali butuh kesabaran untuk menempuh jalan yang benar, bukan mencari celah. Poin ketiga, penebusan sejati itu selalu ada harganya. Selalu mahal. Boas maju karena dia rela menanggung biayanya demi orang lain. Ini gambaran kasih heset yang tidak hitung-hitungan. Dan yang terakhir, tentu saja dari Naomi. Dari kepahitan yang paling dalam menuju pemulihan total. Tuhan sanggup memulihkan masa lalu kita, seringkali lewat orang-orang baru yang Dia tempatkan di hidup kita. Mungkin sebagai pemikiran penutup untuk Anda renungkan, kisah ini kan menyajikan dua pertanyaan yang sangat berbeda saat dihadapkan pada kesempatan menolong. Ya, Penebus yang pertama bertanya, apa ruginya bagiku? Sementara Boas, lewat tindakannya seolah bertanya, apa yang benar untuk dilakukan bagi mereka? sebuah pertanyaan reflektif yang bagus sekali. Jadi pertanyaannya untuk kita semua. Saat Anda dihadapkan pada kesempatan untuk berkorban bagi orang lain, pertanyaan mana yang lebih dulu muncul di benak Anda? Demikian pembahasan kita kali ini. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.